Pinjaman tanpa potongan limitnya sampai dengan 200 juta dan jangka waktunya sampai dengan 26 bulan. Kemudian hanya dengan KTP alias tanpa jaminan. Oke, selamat datang teman-teman ya. Di sini akan aku seringkan pinjaman yang tenornya panjang dan juga limitnya sangat besar ya. Dan sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi antara pendana dan juga peminjam, artinya P2P ya. Jadi teman-teman di sini yang ingin mendana, ingin meminjamkan bisa, yang ingin meminjam juga tersedia di aplikasi ini. Nama aplikasinya nanti akan saya sebutkan ya. Jadi kita yang paling penting adalah aplikasi ini sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Oke, kita langsung cek ya di OJK benar ada atau tidak ya. Dan ini adalah edaran OJK yang paling terbaru saat video ini dibuat ya. Per tanggal 12 Juli tahun 2024, pinjaman ini masih terdaftar ya. Terdaftar sejak tahun 2021. Namanya adalah Ivoji, artinya dia selalu mengikuti aturan yang ada di OJK ya. Baik besaran bunga ataupun cara untuk tagih menagih, semua mengikuti aturan yang ada di OJK. Kalau sampai melanggar, misalkan ada yang mengancam menyebarkan data, itu laporkan saja ke OJK biar ditendang dari OJK ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Android ataupun iOS untuk install dan juga meminjam di aplikasi ini. Oke, kita lanjutkan. Bagi yang tertarik silakan langsung saja ya cari di Play Store ataupun App Store Ivoji, pinjaman tanpa ribet dari PT Finansia Aira Teknologi. Pastikan yang seperti ini ya, karena takutnya ada yang mirip, yang ilegal, tapi pastikan yang seperti ini. Silakan diinstal, kemudian nanti teman-teman buka ya Ivoji P2P Lending ya. Silakan teman-teman, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Di sini contohnya ini ada nilai pinjaman 10 juta ya. Ini simulasi saja. Kemudian teman-teman silakan langsung saja klik login ya. Dan teman-teman yang pertama akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphonenya ini wajib yang aktif ya, yang dipakai sehari-hari karena di sini akan menentukan berapa limitnya. Oh ya teman-teman ya, di video ini akan aku jelaskan khusus untuk yang peminjam saja, bukan untuk yang pendana ya. Mungkin yang pendana nanti di next video ya. Oke, silakan masukkan nomor handphone dan centang dan klik selanjutnya. Dan kemudian teman-teman nanti akan ada kode verifikasi ya yang dikirim ke SMS ke nomor yang sudah kita masukkan ini. Silakan dimasukkan ke sini, kemudian klik login dan juga registrasi. Dan kemudian teman-teman diminta untuk membuat pola sandi. Silakan buat yang paling susah ya. Maksudnya yang paling susah untuk orang lain. Kalau buat kita harus kita inget-inget ya. Oke, kemudian teman-teman ada beberapa izin ya. Izin lokasi, izin kamera ini harus kita setujui ya untuk proses registrasi ini. Oke, klik saja saya setuju dan kemudian akan muncul ketampilan seperti ini lagi ya. Oke, kemudian kita bisa langsung klik yang permohonan yang di bawah. Dan kemudian tampilannya adalah seperti ini. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi saja bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di Ivoji. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Oke ya, pastikan foto KTP depan dan belakang silahkan difoto. Fotonya harus KTP asli, bukan scan ataupun bukan fotokopi ya. Dan kemudian scroll ke bawah ya, isikan NIK, kemudian nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain ya. Silahkan scroll ke bawah dan klik selanjutnya. Dan setelah itu teman-teman diminta juga untuk foto selfie sambil memegang KTP. Silahkan ya lakukan, kemudian ikuti contoh yang ada, ikuti instruksi yang ada. Oke, silahkan di tempat yang terang ya, internetnya yang lancar ya, tidak boleh menutup wajah KTP ataupun yang lainnya. Kemudian teman-teman silahkan pilih tujuan pinjaman dan klik selanjutnya. Dan kemudian ada beberapa isian lagi ya, isi data diri, mulai dari tempat lahir ya, RT RW, kemudian alamat ya, alamat email, kemudian ada agama ya, dan teman-teman juga diminta untuk memasukkan rekening. Nah, rekening ini adalah yang akan kita pakai untuk menerima dana pinjaman dari Ivoji ya. Silakan masukkan namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, dan juga nama pemilik rekeningnya. Oke, silakan dimasukkan dan teman-teman ini hanya bisa menggunakan rekening kita sendiri. Artinya tidak bisa cair ke rekening orang lain ya. Pastikan menggunakan rekening sendiri. Oke, setelah diisi semuanya klik selanjutnya. Dan kemudian ada juga isian kontak darurat ya, 3 orang. Silahkan masukkan nomornya, namanya siapa, dan juga hubungannya silahkan dipilih ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena Ivoji itu dilarang untuk menagih ke kontak darurat. Hanya boleh untuk konfirmasi tapi tidak untuk menagih tagihan ya. Oke, setelah diisi kemudian klik selanjutnya. Dan kemudian adalah informasi pekerjaan ya, mulai dari nama perusahaan, kemudian nomor telepon, nomor kontak, kemudian nama kontak di perusahaannya siapa, dan juga jenis usaha, dan juga RT RW. Silahkan semuanya diisi ya, di scroll ke atas ke bawah kemudian klik selanjutnya.
Dan kemudian contohnya di sini nih ya, di simulasi ini ada pinjaman 800.000 ya. Kemudian jangkanya adalah 14 hari ya. Nah, teman-teman ya, di sini teman-teman harus perhatikan nanti akan muncul semuanya di bawah ini ya. Nama, kemudian banknya, nomor piutangnya dan lain-lain ya. Dan untuk bunganya ini kan tertulis 0,8 ya. Pastikan kalau memang teman-teman mau minjam sekarang maksimal adalah 0,3 per harinya. Kalau ada yang lebih dari 0,3, laporkan ke OJK biar ditendang dari OJK. Dan yang paling penting adalah saat muncul biaya seperti ini, teman-teman harus sadari, harus perhatikan ya, berat atau tidak besok mencicilnya, kemudian merasa intinya mampu atau tidak ya. Dan pastikan untuk kebutuhan yang memang darurat ataupun produktif. Kalau hanya untuk yang hambur-hambur silahkan skip, jangan meminjam di aplikasi semacam ini. Apalagi hanya untuk yang hambur-hambur saja ya, jangan dilakukan ya Dek ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman klik selanjutnya kalau memang tidak masalah dan memang untuk hal yang baik ya. Oke, dan kemudian teman-teman nanti diminta juga untuk tanda tangan. Nah, proses ini memang banyak yang gagal ya. Karena apa? Tanda tangannya itu harus sama dengan KTP. Sementara kita itu tanda tangan di layar handphone itu lebih sulit daripada di kertas ya. Kadang-kadang sulit untuk sama dengan KTP. Jadi intinya silahkan teman-teman coba, kalau sudah berhasil klik tanda tangani, kalau masih belum sama silahkan klik ubah, dicoba berulang-ulang ya sampai mirip dengan yang ada di KTP ya. Oke, setelah tanda tangan nanti teman-teman juga diminta untuk verifikasi wajah ya. Nanti ikuti instruksi yang ada ya, kemudian pastikan di cahaya yang terang, internetnya juga lancar ya. Oke, nah setelah itu teman-teman nanti akan ada notifikasi seperti ini, pengajuan Anda sedang diproses ya. Dan biasanya nanti ini tidak lama ya, setelah seperti ini biasanya kalau memang isiannya sesuai, teman-teman nanti akan langsung masuk ke rekening. Silahkan cek saja berkala di rekening teman-teman ya. Biasanya sih tidak sampai 1 jam atau tidak sampai maksimal 24 jam ya, hanya beberapa menit sudah masuk ke rekening. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengajukan pinjaman di Ivoji. Yang masih bingung atau ada pertanyaan silahkan boleh ditulis saja di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman mungkin ada yang ingin sharing selalu gagal, misalkan pinjam di sini belum pernah berhasil, ataupun ada yang pernah berhasil berkali-kali, ataupun ada yang ingin ngasih nasihat ya, jangan minjem di pinjaman online agar tidak merepotkan kehidupan kita selanjutnya ya, dikejar-kejar seperti itu ya. Boleh silahkan tulis saja agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.